Salam perubahan. Ini kabar terbaru begitu kan ya. Katanya Rahmayadi begitu kan ya. Diisukan mereka bisa duet dengan Bobby. Wah 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 ya. Bisa saja kalau mereka Edi Rahmayadi diduetkan dengan si Bobby pasti kalah. Ada yang mengatakan seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena si Bobby di situ begitu kan, dianggap menjadi problem begitu, dianggap sebagai orang yang kemudian tidak dipercaya di Sumut. Jadi prestasinya apa begitu kan? Sangat disayangkan kalau Pak Edi Rahmayadi ini diduetkan dengan si Bobby begitu kan ya. Katanya mengatakan ini pasti tidak, dibantah terus menerus begitu kan ya. Bahkan Pak Edi mengatakan ya ketika ada orang yang ngomong Pak katanya disandingkan dengan Bobby. Ya ini ditolak oleh si Edi begitu kan. Ya enggak. Pasti tidak katanya begitu kan. Karena mungkin ya Bobby sudah masyarakat Sumut sudah tahu bahwa elektabilitas si Bobby itu paling kecil begitu kan. Kecuali ya dibantu bansos, dibantu dengan lembaga survei bisa saja begitu kan. Tapi inilah politik kita bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi ini begitu kan ya bahwa dia sudah berkali-kali membantah dengan adanya dengan adanya duet ya antara Pak Edi Rahmayadi dengan Bobby begitu kan ini. Edi Rahmayadi soal duet ya dengan Bobby Pilgub Sumut yang pasti tidak ada katanya begitu kan. Ini gimana begitu? Sangat disayangkan kalau memang ini benar-benar terjadi. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya Edi Rahmayadi itu kan sudah banyak begitu kan. Salah satu yang kemudian mereka tertarik dalam beberapa partai, mulai dari PKB ya, mulai dari PDIP, mulai dari Nasdem ya, bukan tidak mungkin Gerindra itu akan berlawanan dengan Golkar ya. Karena kabarnya Golkar itu akan mengusung kadernya sendiri. Artinya yang sering saya katakan bisa saja si Bobby menjadi gelandangan politik. Maka dimanapun kita berada begitu kan, saya yakin karena Pak Edi ini adalah petahana, mereka sudah tahu strategi politiknya begitu. Saya yakin akan menang Pak Edi ini. Dan satu sisi masyarakat Sumut menginginkan si Pak Edi karena punya prestasi luar biasa. Satu sisi ya, dan mereka mengayomi rakyatnya dan bahkan memberikan jaminan loh kepada rakyatnya. Jadi saya kira kalau memang ini benar-benar terjadi begitu kan ya, maka bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi, yang namanya politik pasti kalah dan pasti ada yang menang kan ya. Karena biasanya yang digembar-gemborkan itu biasanya kalah ya. Seperti Bobby misalnya sekarang sudah digembar-gembor sana sini. Katanya yang menjadi diduetkan di situ katanya Ahok sama Bobby. Ini gimana begitu kan? Padahal Bobby itu sudah ditolak begitu kan ya berkali-kali ya dari PDIP. Kalau mau ngambil formulir ya mengambil saja dan bahkan ditertawakan begitu kan. Tidak mungkin lah ya dikhianati tiba-tiba mau bergabung. Kan begitu logikanya begitu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada kepada Pak Edi, jangan mau kalau mereka diduetkan dengan Bobby ya, jangan mau. Nah, ini penolakan si Edi Rahmayadi ini. Rahmayadi soal duet dengan Bobby Pilgub Sumut mengatakan yang pasti tidak. Artinya mereka menolak begitu kan ya. Salah satu kandidat calon gubernur Sumut petahana Edi Rahmayadi mengaku tak khawatir siapapun yang menjadi rivalnya Pilgub Sumut 2024. Menurutnya siapa saja boleh mencalonkan diri selama memenuhi syarat termasuk ex-wakilnya Musa Rajeksah alias Ijek dan wali kota Medan Bobi Nasution. Dan sekarang kan masih ancang-ancang di situ begitu kan ya. Ya kita lihat saja Ijek itu punya pengaruh luar biasa karena mereka adalah kader Golkar. Bukan tidak mungkin kalau mereka maju sebagai gubernur Sumut sebagai petahana wakilnya begitu kan ya, mereka bertahan dengan Pak Edi juga, bukan tidak mungkin ini akan kemenangan mutlak begitu kan. Jadi saya kira menurut saya pribadi Ijek saja ya menjadi wakil dari Pak Edi ya terus menerus mereka. Tapi satu sisi ketika Pak Edi lengser begitu kan ya, ketika Pak Edi sudah 5 tahun lagi sudah tidak menjadi mencalonkan diri sebagai gubernur, maka ya Ijek bisa naik di situ begitu kan. Ini harus sabar terlebih dahulu karena di mana-mana itu wakilnya itu kalau mereka
berlawanan begitu di tahun berikutnya, mereka akan kalah. Ya kita lihat saja, karena pengaruh besarnya di situ adalah Edi Rahmayadi ya, sebagai sumur satu. Ya kalau wakilnya kan bisa saja jadi ban serep dan sebagainya begitu kan. Ya pengaruhnya tidak begitu jauh. Salah satu kandidat gubernur sumur ya petahana Edi Rahmayadi, dan bahkan mundurnya siapa saja boleh mencalonkan diri. Bahkan ya katanya ada wali kota Medan, yaitu adalah Bobi Nasution. Bahkan ya semua orang boleh untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin ya, mau Bobi, mau Mosa, mau siapapun ya, kata Pak Edi PDIP Sumut. Tetapi yang nggak boleh siapa atau melukai aturan yang ada, sambungnya. Lihat saja bersama PDIP mereka tertawa begitu kan ya, ya kita lihat saja nantinya begitu. Ya bersama PKB juga menginginkan ya, ini tanda-tanda di situ begitu kan. Artinya bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa PDIP lebih serak ya mengusung Pak Edi dibandingkan dengan si Bobi. Bahkan saat disinggung soal siapa yang akan pantas jadi pasangannya untuk mengejar posisi sumur satu, Edi mengaku belum terlalu memikirkan, namun ia memastikan tak akan berpasangan dengan Bobi atau Ijek. Wah, artinya kedua-dua mereka sudah ditolak begitu kan? Artinya ditolak mereka. Kalau ditolak ya wassalam begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa Pak Edi akan menang. Kita tunggu saja bagaimana reaksinya ya. Karena nampaknya Pak Edi petahana dan tahu ya sebelum strategi yang dimainkan untuk mereka. Banyak kali yang tanya soal peluang berpasangan dengan Ijek. Itu kan waktu foto itu yang satu terlalu tinggi badannya, yang satu terlalu bawah. Jadi kurang simetris ya, kurang pas dipasangkan. Kalau sama Bobi juga lebih tinggi juga. Saya ya sulit untuk bilang nggak mungkin berpasangan. Yang pasti tidak imbuhnya. Secara matematis ya peluang Edi ya untuk berpasangan dengan Bobi di Pilgub Sumut 2024 sebenarnya masih mungkin terjadi. Meski kecil ya, pasangan Bobi tetap ingin mengambil formulir pilkada via PDIP sama seperti Pak Edi. Di sisi lain, PDIP Sumut secara terang-terangan telah memblacklist Bobi karena dianggap berkhianat saat Pilpres 2024. Saat itu, Bobi yang merupakan kader PDIP dianggap lebih mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kakak iparnya, dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud. Jelas begitu kan? Artinya apa? Artinya dicap sebagai pengkhianat. Ya, Pak Edi tidak mau di situ begitu kan? Masa ya Pak Edi sudah mengambil formulir di PDIP, ya terus kemudian Bobi juga mengambil formulir di PDIP. Siapa yang mau dicalonkan di situ begitu kan? Saya yang jelas PDIP kan enggan di situ begitu. Jadi saya rasa inilah politik yang ada saat ini. Ini lucu begitu kan? Ya lucu begitu. Jadi dimanapun ya penggemar dari Hodari News, berikan komentar di bawah ini. Menurut kalian kalau Pak Edi ya lebih apakah mungkin ya berduet dengan Pak Edi ya si Bobi ini? Ya kita lihat saja ke depannya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa di subscribe ya channel Hodari News ini karena ada berita-berita yang sangat menarik dan faktual setiap harinya.